Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torik 2004 111000021. Dari video sebelumnya kita lanjut mengenai implementasi yang modul 7 mengenai searching, di mana disuruh membuat fungsi uncheck search dan check search serta binary search. Yang un ini yang unordered, yang or ini yang ordered, mengenai sequential search, di mana perintahnya disuruh membuat menggenerate data seminimal mungkin itu terdapat nilai yang sama pada yang binary search. Yang untuk yang unordered, yang sequential, yang unordered itu berhubung iterasinya dari 0 sampai panjang data, maka data yang sama itu tidak akan berpengaruh, akan tetap ditemukan pada metode pencarian ini. Di sini memanggil data, membuat data sebanyak 500 menggunakan metode comprehension list. Di sini for i in range maksudnya membuat perulangan sebanyak 500 data, dan range integer ini maksudnya mengacak nilai dari angka 1 sampai nilai 499. Maka nilai minimalnya 1 dan maksimalnya 499. Di sini di print datanya, maka muncul data ini, data acak yang sudah digenerate tadi, yang banyaknya 500 data. Di sini memanggil fungsi unordered sequential search dengan memasukkan data yang udah dibuat tadi. Mungkin ini terdapat kesalahan, ini data, ini data. Coba. Jadi ini yang muncul. Untuk fungsi unsequential itu sendiri ini terdapat pada bagian ini, baris 10 sampai baris 20, di mana melakukan perulangan dari 0 sampai panjang data min 1. Jika datanya sama, maka melakukan pengambilan indeks, memasukkan indeks ke variabel asing yang berbaris tadi, dan membuat inisialisasi cek yang tadinya false berubah jadi true, biar ketika melakukan pengecekan, ketika nilai ceknya itu false, otomatis tidak memenuhi kondisi ini, yang artinya itu tidak ada, is not found, nilai value-nya tidak ada. Dan ketika bukan false atau true, maka mereturnkan nilai dan hasilnya. Maka muncul seperti ini. Nah, untuk yang ordered, ini data acak terlebih dahulu, sama metodenya kayak tadi. Bedanya setelah data acak dibuat, maka langkah selanjutnya men-sorting dengan ascending menggunakan metode bubble sort yang dilakukan pada pembelajaran materi sebelumnya. Menampilkan data, memanggil fungsinya, di mana parameternya itu data dan pencarian data, nilai yang dicari itu 1. Ketika di run akan memanggil order yang ini, hasil menginisialisasikan sebagai tampungan indeksnya ntar, dan cek ini untuk apakah ada atau enggaknya nanti, dan count ini untuk iterasi dari perulangannya. Terdapat 2 iterasi pada perulangannya. Yang pertama itu ini sebagai jika data yang dicari itu data i-nya itu lebih besar dari value, otomatis stop, perulangannya di stop, dan juga i-nya tuh harus kurang dari sama dengan len datanya.
I-nya dimulai dari 0 sampai lem data min 1. Jika terdapat data yang sama, maka I-nya dimasukkan ke hasil dan ceknya berubah jadi true. Jika ceknya true, otomatis masuk ke kondisi ini, return value-nya berada ini. Kalau tidak ada ceknya tetap false, maka masuk ke kondisi yang ini, tidak ada data, dan mengembalikan nilai iterasinya tuh berapa kali. Contohnya seperti ini. Maka outputnya yang ordered ini seperti ini, 500, karena angka 100 ini ada pada indeks terakhir sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6, ini sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6, otomatis iterasinya sampai 500. Nah, berhubung 500 dan 1000 kenapa berbeda? Karena di sini menerima mengacak datanya itu dari angka 1 sampai 100 saja. Jadi di atasnya 100 dan di bawahnya 1 itu tidak akan menemukan nilainya. Ada data yang sudah diberi tadi. Untuk yang binary search itu menggenerate ini baru menggenerate data dengan persamaan datanya itu antar datanya meminimalkan data sama, nilai sama. Jadi mengacaknya itu dari 1 sampai 3000 biar datanya tuh kemungkinan data yang sama tuh kecil. Jadi ketika nilai 1 print data sama binary search harus data terurut, harus diurutkan dulu data acaknya tadi. Setelah itu mengambil fungsi binary search. Binary search itu ada pada di sini, dimana menggunakan iterasi ya, yang bisa juga menggunakan fungsi rekursi. Ini terdapat low sebagai indeks awal, high panjang data, limitnya itu nanti limitnya berapa sesuai dengan perulangannya. Jika low-nya kurang dari sama dengan high, maka yang melakukan iterasi ini. Jika nilai mid-nya, data mid-nya, nilai mid-nya kurang dari value, tidak sama dengan kurang dari value, maka otomatis letak value-nya itu berada pada plus 1. Mid plus 1, low-nya berarti yang diambil itu sebagian kanannya, yang di sebelah kiri itu diabaikan atau dihilangkan. Jika lebih besar, maka yang diambil mid min 1-nya, high-nya jadi min 1, jadi 0 sampai mid min 1. Nah, ketika data mid-nya selain ini, dengan kata lain data mid sama dengan value, maka langsung mereturn nilai yang ada pada limitnya, indeksnya diambil dan value-nya beserta jumlah iterasinya. Otomatis ketika masuk ke kondisi ini, fungsi sudah selesai dijalankan dan tidak akan menjalankan return ini. I plus 1 sebagai iterasinya, indeksnya, biar jumlah iterasinya itu berapa, dan akan menunjukkan seperti ini. 1 is in 0 dengan iterasi 7, karena mengambil mid-nya tanpa membandingkan satu persatu. Bedanya sequential search sama binary search itu seperti itu. Ini juga 31 terus nelfon, jadi susah menemukan nilai acaknya karena dari 1 sampai 3000 kemungkinannya tuh menebaknya tuh sulit, dan nilai yang samanya itu juga minim, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi 1 sampai 100, nah ini ada yang 1 sampai 100 mana? Nah ini 1 sampai 100, ini kemungkinan samanya tuh sebanyak 1, 2-nya ada 3, 2-nya ada 4, 4-nya ada berapa ini, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian
penjelasan mengenai modul searching yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.